kali ini bersama Kak Lisa di podcast Lisan Literasi dan Seni Anak Indonesia di Kota Tarakan. Nah, mari Mayadako. Jangan lupa subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya untuk melihat video terbaru kita dan di-share ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat datang di Kampung Literasi TBM Lisan, Komunitas Literasi dan Seni Anak Indonesia Bu ya. Nah, bagaimana kabarnya Ibu pada hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Terlihat. Aura positifnya terlihat. Nah, di sini podcast pertama kami Bu, podcast perdana. Nah, di sini kebetulan narasumber kita dari kader Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional 2020, luar biasa sekali. Tentunya ini bukan hanya sekedar terpilih menjadi kader Bu ya, pasti ada seleksi dari beberapa orang, beribu-ribu orang mungkin. Alhamdulillah. Jadi kita sangat beruntung karena hari ini kita kedatangan tamu dan juga ini Ibu Eni ini adalah penggarap komunitas lisan itu sendiri, luar biasa sekali. Nah, jadi karena di sini kan kita itu harus saling mengenal, karena tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Mungkin Ibu Lilis mungkin pertama bisa. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Lilis Darlia. Saya sebagai KSPL di Gerakan Sekolah Menulis Buku itu. Kemudian saya juga seorang pengajar ya di SMA Negeri 3 Tarakan. Kemudian saya memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan Sekolah dan saya juga sebagai Ketua Tim Literasi Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Lisa. Untuk pertama kalinya saya datang ke Kampung Literasi ini yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Membuat saya kagum gitu. Terima kasih. Luar Lanjut ya. biasa. Ibu ini seperti multi talent ya. Multi talent. Jadi bisa semuanya. Mungkin Ibu bisa juga di bidang seni mungkin. Bisa jadi ya. Iya. Seniman, kalau seniman ya. Alhamdulillah seniman. Nah, di sini Ibu Eni ini adalah penggarap literasi ya, pastinya sangat Sudah pada dikenal ya? Ya, luar biasa. Nah, jadi Ibu ini selain dengan saya taunya Ibu ini seniman juga. Nah, apa Ibu? Lupa saya. Ini ahli di bidang apa? Seniman. Iya, mantap. Ya, seniman Kalimantan Utara Bu ya. Boleh dibilang. Ya, boleh dibilang Kalimantan Utara. Nah, pasti penasaran kan? Apa sih sebenarnya Ibu ini ngapain aja sih sebenarnya? Nah, terlebih dahulu perkenalkan dulu. Oh, kenalan Ya. ya. Oke, selamat siang Kak Lisa, Bu Selamat Lilis, siang. dan teman-teman semua ya yang mungkin menyaksikan podcast kita nanti. Kenalin, saya Eni Astrinawati. Untuk siapa saya loh? Kebetulan kita ini pegiat literasi Pegiat aja gitu nah ya literasi, kan ya. di Kota Tarakan. Ya. Kebetulan bersama dengan teman-teman relawan di komunitas lisan ini kita bergerak sama-sama untuk menyalakan masa depan bersama literasi dan seni. Nah, karena kita basicnya di seni, kenapa kita penggarapan menarik minat masyarakat membaca dengan kegiatan seni. Luar biasa. Nah, kebetulan kali ini kita berbincang bersama Bu Lilis juga bersama Kak Lisa di sini dengan dalam sebuah lingkup giat mengajak menulis buku, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional yang diwadahi oleh Gerakan Menulis Buku Indonesia. Kebetulan kami berdua ini kandidat sosialator pegiat literasi. Nah, beliau ini KSPL berapa, Bu? 679. 679, saya di KSPL 924. Ya, gitu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih, Kak Lisa penasaran nih Bu, apa sih itu KSPL? KSPL apa, Bu? KSPL kepanjangan Kandidat dari ya? Kandidat Sosialisator Pegiat Literasi. Ya, jadi
ada program gerakan menulis buku untuk merekrut para kandidat sosialisator untuk mengajak seluruh kandidat ini mengajak orang maksudnya ya, mengajak semua Berkarya masyarakat lah, ya, dalam berkarya semua menulis masyarakat, lapisan masyarakat untuk giat berliterasi ya. Khususnya kalau di gerakan sekolah menulis buku adalah mengajak untuk menghasilkan karya buku ber-ISBN. Iya. Jadi itu tadi tujuan daripada gerakan sekolah menulis buku nasional, tentunya kita memancing sekolah-sekolah, memancing masyarakatnya untuk berkarya menulis buku, karena yang paling yang paling tidak bisa hilang itu adalah tulisan, Bu ya. Betul. Tulisan. Karena kita akan hilang. Tulisan tidak akan hilang. Kalau boleh saya tambahkan nih Kak Ya. Lisa ya, KSPL tadi apa sih ya? Ya, Tadi ya. kan diceritakan Ibu kandidat ya. Ya. Dari memang ada seleksi. Jadi gerakan menulis buku Indonesia itu ada program yang mana untuk mencari sosialitator di seluruh Indonesia yang akan mungkin mewakili daerahnya untuk di tingkat nasional. Saat ini kami memang masih di kandidat sosialitator pegiat literasi yang mana dikatakan bersaing ya dengan 1022 kandidat sosialitator seluruh Indonesia. Luar biasa. Dan saya pun saingan ini. Oh iya. Kami bersaing ya. Saingan secara sehat. Karena kalau dilihat saingan itu ya tidak harus yang berantem. Ini luar biasa sekali. Makan bareng-bareng, jalan bareng-bareng, tidur mungkin Sosialisasi bareng-bareng juga. Itu kami bareng, sama-sama Malang. Menjalin kerjasama yang baik ya. Tapi kerennya ya, dengan adanya GSMB nasional ini justru saya mengenal Ibu Eni lebih dekat. Iya. Datang ke sini sekarang melihat luar biasa rupanya karyanya. Kemudian saya terpukau untuk pertama kali masuk gerbangnya saja sudah selamat datang di Kampung Literasi. Jadi saya penasaran di dalam itu ada apa gitu ya. Iya. Wah, rupanya luar biasa. Iya. Jadi Patut memang ditiru cocok, cocok menjalin silaturahmi walaupun bersaing dengan kita ini kan menyatukan, harus- nah, iya. ya, menyatukan. Ini dia kan dalam rangka kolaborasi. Jadi Kolaborasi. kandidat sosialitator ini salah satu tugasnya adalah kolaborasi dengan komunitas. Nah, di sini kita di Tarakan kan ada beberapa macam komunitas, termasuk salah satunya komunitas lisan itu sendiri. Jadi sekaligus kita bekerja sama lah istilahnya. Iya. Dalam persaingan tuh gimana sih, Bu? Di sini saya lihat juga, Bu. Di sini kan Ibu sebagai pengajar juga, sebagai kepala perpus, dan Ibu juga sebagai penggiat literasi lebih ke masyarakat, Bu ya. Iya. Jadi lebih cocok gitu loh, Iya. berkolaborasi. Jadi pas. Betul. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa aja sih apa aja yang sudah dilakukan Iya. selama beberapa hari ke belakang ini? Oke. Ibu dulu. Baik, saya ya. Program kerja KSPL itu yang kita lakukan ya sesuai dengan juknis yang harus dilakukan, yang ada 4. Yang pertama itu kampanye literasi ke semua lapisan masyarakat, baik secara kalau mulut ke mulut ya, dari obrolan, kemudian melalui media sosial, WhatsApp dan lain sebagainya gitu. Kemudian kita juga ada kolaborasi instansi ya yang harus dilakukan, salah satunya kerjasama dengan dinas pendidikan, karena kita ada 2 dinas pendidikan kota dan provinsi, kemudian dinas perpustakaan ya, media sosial, media massa, termasuk Radar Tarakan, kemudian RRI, kita sudah mendekat ke sana, dan salah satunya ini komunitas lisan adalah salah satu Komunitas kolaborasi ya. Ya, dari kegiatan kami nih Iya. sebagai itu. Kemudian ada penelitian juga. Jadi dari 4 kegiatan yang kita lakukan, kita lebih memilih untuk lebih menekan ke kegiatan ke arah sekolah. Karena sesuai dengan gerakannya ada gerakan sekolah menulis buku nasional. Jadi sudah melakukan beberapa sosialisasi ke beberapa sekolah, baik tingkat mungkin kalau sekarang baru kita SMP SMA ya. Ada SD juga sudah. Oh sudah SD ya, SD. jadi SD, SMP, SMA. Mungkin Ibu boleh Ya, menambahkan, kalau silakan. saya karena kita ini kalau yang kolaborasi instansi komunitas kita memang bersepakat untuk sama-sama, karena kita ngomongin di kota Tarakan nih kan kotanya tidak terlalu besar ya, jadi
ayolah jarang sama-sama gitu. Tapi untuk sosialisasi ke sekolahnya karena masalah waktu dan ruang lingkupnya Ibu ini di Juwata kan jauh, kita nggak mungkin bisa sama-sama, apalagi Orang beliau kampung. guru Orang kan kampung. pasti sibuknya lebih sibuk gitu kan. Nah, sementara kalau saya kan lebih fleksibel, jadi kita kalau sosialisasi sesempatnya Ibu, saya juga sempatnya saya gitu, karena bisa jalan. Yang penting ada koordinasi di sekolah mana Ibu sudah, saya mana sudah gitu. Jadi kita memang sudah berkoordinasi juga biar tidak berbentrokan masuk di satu sekolah itu kan. Yang penting kita bawa misi dan visi yang sama, yaitu untuk mengajak berkarya bersama dalam bentuk sebuah buku. Luar biasa. Tuh. Nah, jadi ini kan dilihat tadi, pasti di balik semua ini, maksudnya dari kegiatan ini pasti ada juga kesibukan-kesibukan lain. Nah, apa saja sih kendala dalam mensosialisasikan ini gerakan sekolah menulis buku nasional ini? Sosial apa yang menjadi kendala? Pertama mungkin kita perizinan ya, karena Perizinan, perizinan ini pengajuannya sangat tidak mudah ya. Artinya suratnya itu kita sudah sampaikan, namun prosesnya yang menunggu lama. Seperti kita rekomendasi masuk secara langsung ke sekolah-sekolah, jadi kita juga menunggu rekomendasi dari kepala dinas pendidikan. Apalagi kalau saya ini kan sebagai pengajar harus ada izin atasan, kemudian setelah ada izin atasan harus ada rekomendasi dari kepala dinas untuk membolehkan saya gitu melakukan sosialisasi. Jadi itu juga menjadi salah satu kendala ya, namun bisa diatasi dengan cara kita melakukan tadi kan sosialisasi dengan menggunakan media sosial, apalagi kan kita dalam kondisi pandemi ini ya. Nah, ini yang menjadi kesusahan kan bukan kita saja, tapi semua masyarakat dalam kondisi susah. Namun kita berjuang di gerakan literasi ini tidak mengenal kata pandemi, tidak boleh keluar, kan masih bisa menggunakan media sosial atau teknologi. Ini kan sudah sangat luar biasa kemajuannya, jadi kita masih bisa menggerakkan itu, belajar melalui daring gitu kan, seperti yang di sekolah. Begitupun sosialisasi kita lakukan dengan daring. Oke, terima kasih Bu atas pemasukannya. Nah, di sini kita langsung saja membahas sebenarnya ini gerakan sekolah menulis buku nasional sebenarnya ada apa sih manfaatnya ketika saya sebagai guru misalnya Bu. Kenapa saya harus mengikuti ini? Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan Ibu. Baik Kak Lisa, jawab pertanyaannya sangat luar biasa ya. Tapi gerakan sekolah menulis buku nasional ini adalah apa ya, bentuk gerakan yang cukup bagus. Bukan lagi cukup bagus, sangat bagus, gerakan sangat bagus. Ini sudah berdiri selama 4 tahun gitu ya. Dan ke tahun kelima itu kan baru masuk di Tarakan 2020. Nah, berawal saya mungkin berkisah bahwa kenapa saya ikut GSMB gitu ya. Kenapa saya tertarik? Nah, ini dari awalnya keresahan saya sebagai pengajar, karena menjadi guru itu ada tuntutan membuat satu karya gitu. Apalagi kita misalnya punya bakat sedikit. Sebetulnya bukan punya bakat sih. Sudah ada keinginan tapi belum berbakat ya. Sudah ada keinginan untuk menulis, mempunyai karya, karena menulis buku atau menghasilkan satu karya itu kalau di guru itu kan ada penilaian angka kredit. Nah, ini untuk sementara ini atau selama ini bukan tidak ada yang menulis, banyak guru yang menulis tapi bingung menuangkan arahnya karena nilainya itu kan harus baru dapat angka kredit kalau dia ber-ISBN. Iya, benar. Nah, sekarang mengurus membukukan supaya ber-ISBN itu kan prosesnya kemana? Dan dengan adanya gerakan sekolah menulis buku ini, baru saya membaca juknisnya, oh luar biasa nih, gitu. Ini bisa mewadahi guru. Itu untuk pribadi saya sebagai guru pengajar ya. Kemudian saya juga melihat sebagai pengajar, siswa-siswi kita kan punya bakat, apalagi digawangi oleh guru bahasa Indonesia. Biasa kan ada tugas ya, bikin cerpen, bikin puisi, bikin novel, itu tugas-tugasnya. Dan sayang sekali gitu, hanya berakhir di tugas dan di meja guru saja. Iya, benar. Nah, bagaimana sekarang
kita mengapresiasi gitu bakat anak-anak ini yang sudah dikumpulkan, itu dikumpul menjadi satu, dibuatkan buku dan beri ISBN. Dan saya yakin anak-anak akan merasa bangga. Kak Lisa juga pasti bangga ketika ada satu buku di situ tertulis hasil karya Lisa. Ya, pastinya. Ya. Nah, dan saya juga sangat menunggu gitu. Iya. Duh, Lilis Dahlia nih punya satu buku gitu. Aduh gitu. Sangat luar biasa ini menurut saya sih ya, yang sangat awam, apalagi program GSMB ini akan memberikan memberikan workshop gratis, pelatihan selama bisa 11 workshop yang akan untuk penulis pemula. Nah ini kan sangat luar biasa, artinya semua orang punya kesempatan untuk jadi penulis, semua orang punya kesempatan untuk berkarya. Silahkan ditambahkan Ibu barangkali. Kalau maksudnya tadi kan di sekolah ya. Kendala ya, Saya mungkin tadi juga. kalau saya boleh bilang tadi kalau tentang kendala kita bersosialisasi selama masa pandemik ini ya. Kalau tadi Ibu ini pasti karena waktu sekolahnya juga terbatas, juga ada keterlambatan dari perizinan tadi kan. Itu sebenarnya kalau di saya sendiri, karena saya nggak ada ikatan dinas ya, kita bisa jalan kemana-mana, tapi tetap saja berkendala karena dari pihak guru kadang juga mereka kesusahan untuk mengumpulkan siswanya. Bagaimana sekolah itu akan mensosialisasikan kepada siswa-siswanya, itu juga kendala bagi mereka gitu. Cuman kita tetap memberi semangat pada sekolah ini, insya Allah bisa, karena kan juga bisa memberikan workshop lewat media online, lewat media daring seperti itu. Toh sekolah-sekolah yang sudah kita datangi itu beberapa sekolah memang juga sudah punya semacam ekstrakurikuler literasi yang aktif gitu. Jadi itu sisi positifnya, untuk kemungkinan insya Allah bisa diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan mereka bersemangat ya untuk ikut dalam program gerakan sekolah menulis buku. Karena guru-guru sama keinginannya pasti bahwa karya anak-anak ataupun karya guru di sini juga bisa dibukukan dengan buku yang ber-ISBN gitu sih. Tapi kalau tadi kita bicara gerakan sekolah menulis buku ya, kenapa sih harus ikut? Kenapa harus ikut? Nah, kalau menurut saya, namanya kalau saya sendiri ya kan senangnya kita senang berkarya gitu kan, dan juga tulisan itu seperti tadi Kak Lisa bilang kan, orang bisa tiada, tapi karya tulisan akan tetap abadi gitu kan. Nah, nggak cuma bicara di sekolah sebenarnya, di mana-mana kalau orang berkarya sebenarnya bebas, orang bisa nulis apa aja, di mana apa aja, bagaimana saja. Cuman memang wadah itu, ruang itu sangat kita butuhkan. Bagaimana menyalurkan karya itu. Nah, GMB, Gerakan Menulis Buku Indonesia itu bisa mewadahi, ya kan, bisa memberi ruang untuk karya-karya yang tercecer. Nah, ini ya sebuah terobosan ya, maksudnya pengalaman di pengenalan juga untuk teman-teman yang mungkin punya karya tapi harus kemana sih gitu, nerbitnya gimana sih caranya. Nah, bisa melalui Gerakan Menulis Buku Indonesia yang saat ini ada program Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional gitu. Dan ini karena ini sifatnya nasional, jadi hal yang sangat positif karena kita juga bisa berkarya bersama teman-teman seluruh Indonesia gitu. Yang launchingnya juga nanti pasti bersifat nasional, itu membanggakan lah, pasti hal yang sangat bangga sekali ya. Jadi terima kasih, dan ini penjelasannya memang sangat, saya saja sebagai mahasiswa kok nggak ada sih di kalangan mahasiswa, coba ada sosialisasinya di kampus mungkin bisa kan. Gitu ya, dari gerakan literasi gerakan menulis buku Indonesia itu ada program khusus untuk kuliah, itu berbeda. Jadi ada, tapi nanti dibuka aja di website ya, Gerakan Sekolah Menulis Buku Indonesia. Gerakan Menulis Buku Indonesia itu nanti ada khusus untuk mahasiswa, untuk dosen ada. Jadi tapi karena kami ini bergerak kebetulan programnya program sekolah, karena lagi yang digerakkan adalah program sekolah. Luar biasa sekali. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga untuk mahasiswa. Jadi kita juga bisa berkarya semua di kalangan manapun. Ya, karena berkarya itu tidak memandang usia ya. Betul. Tadi kita membahas mengenai apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya. Nah, sekarang kita bisa membahas mungkin
feedbacknya untuk kita setelah mengikuti mungkin. Ya, bisa dijelaskan. Kita sekarang membahas tentang feedback si penulis. Apa sih yang akan dia dapatkan setelah itu? Banyak sekali ya Bu ya. Keuntungannya. Oh ya, di sini. Oke, nah sudah siap nih Kak Lisa. Kan yang kita ada paket kan ya, paket siswa dan paket sekolah. Iya. Kalau bicara keuntungannya apa yang didapat, banyak sekali Kak Lisa. Selain buku ya, pasti itu karya apa ya, berupa produknya itu buku Iya. memang. Tapi selain buku, fasilitas programnya ini sudah bukunya, penerbitan buku ber-ISBN, dapat bukunya juga. Terus ada e-piagam penulis nasional, sertifikat kompetensi menulis. Kemudian karya bukunya nih Kak Lisa bisa diterbitkan bersama dengan pejabat publik, tokoh pendidikan, tokoh literasi, tokoh entrepreneur, artis populer lah, terserah. Pokoknya yang get-get tuh bisa bersama dengan mereka. Kemudian ada 11 workshop ya, rilisnya ada 11 workshop literasi yang akan didapatkan secara nasional, karena secara daring maksud saya, karena kita masa pandemik ya, ini untuk biasa untuk siswa dan gurunya. Gitu. Selain itu juga bisa mendapatkan ini ada royalti penjualan buku ya untuk sekolahnya. Kalau iya, jadi ada paket siswa, fasilitas pendidikan untuk siswa dan guru Untuk yang sekolahnya menulis. juga. Kemudian Sekolah ada juga fasilitas sekolah dan kepala sekolah serta guru koordinator. Itu yang akan didapatkan tadi selain 11 workshop bersertifikat nasional. Kemudian ada juga piagam sekolah aktif literasi nasional. Ini tidak luput dari mensukseskan gerakan literasi nasional yang digaungkan oleh pemerintah ya, serta mendukung program Merdeka Belajar yang diusung oleh Mas Nadiem Karim. Luar biasa. Mas Menteri. Ya Mas Menteri. Juga ada kita langsung ikut lomba. Buku tadi diikutkan lomba secara nasional dengan hadiah yang dengan sedikit. nominal yang tidak sedikit. Luar biasa. Ratusan hadiah. Iya. Ya itu kalau untuk feedback yang didapat ya. Jadi berkesempatan bagi siswa dan guru yang menulis itu berkesempatan untuk ikut lomba. Jadi karyanya bisa diikutkan lomba. Jadi di situ diikutkan lomba, kemudian bisa datang ke festival literasi nasional yang akan diadakan 2021. Oh, jadi diberangkatkan juga. Oh iya. Oh, luar biasa sekali. Diundang langsung. Datang kepala sekolahnya, guru koordinator dengan siswanya. Ya, jadi di sini ada diberikan kesempatan, diberikan ruang, diberikan fasilitas yang luar biasa. Nah, ini kesempatan yang jarang sekali ya ada. Karena dia itu memperhatikan sampai bukunya benar-benar jadi. Betul. Bukan hanya sekedar workshop, bukan hanya sekedar memberikan ini tapi tidak, kita juga mau ini juga memfasilitasi semuanya. Luar biasa sekali. Kemudian Kak Lisa ada kelebihannya. Kalau misalnya kita menerbitkan buku kan, kalau sendiri kita harus ada tim penyuntingnya, editingnya gitu ya. Maksudnya kita harus menyiapkan siapa yang gitu. Tapi sekarang ketika kita mengumpulkan karya siswa ya oleh guru koordinator, hanya dikumpulkan, kemudian sesuai persyaratannya dengan juknisnya itu tadi, ada panduannya di juknis, harus pengetikannya seperti apa, jenis kertasnya, ukuran kertasnya itu berapa. Kemudian itu mereka dikumpulkan ke guru koordinator, dari koordinator berkoordinasi dengan tim GSMB-nya. Langsung pusat. Langsung dicek di sana. Kemudian kalau ketahuan plagiasi menggunakan puisi orang lain, maka dia tidak diterbitkan dan itu akan dikomunikasikan lagi. Jadi bisa digantikan mungkin ya. Kemudian kan kita tidak lepas selama pendaftaran ini kan 1 Agustus ya, sampai 31 Agustus untuk pendaftaran sekolahnya. Nah, kemudian karyanya akan dibimbing selama 3 bulan. September, Oktober, November, Desember. Ya. Dibimbing sampai akhirnya ibaratnya menjadi bukunya nanti kan 2021 itu sudah jadi buku. Jadi betul-betul berproses ya. Jadi hasilnya nanti akan memuaskan ya. Terus misalnya Bu, ada kebingungan nih dalam menulis misalnya. Siapa yang akan dikoordinasikan? Dikoordinatorkan maksudnya untuk
kesulitannya itu harus curhat sama siapa misalnya? Nah, betul. Ketika sudah mendaftar itu kan sudah menjadi tanggung jawab, kan? workshopnya, kan, ya? Tadi fasilitas yang didapatkan tadi. adalah workshop, Iya, 11 workshop itu. Iya. Nih, Ada 11 workshop nih. penulisan puisi bersertifikat, Luar biasa. penulisan cerpen bersertifikat, penulisan artikel bersertifikat. Semuanya ada sekaligus pelatihannya. Jadi nggak dibebasin gitu aja, tetap kita kontrol gitu. Jadi ada karya Iya. dibuat oleh siswa, kemudian dikasih pembelajaran. Ini loh karya yang baik itu. Oh, iya. Bahkan sekolah ketika sudah mendaftar punya kesempatan untuk menyodorkan, saya sih maunya pematerinya penulis terkenal namanya Iya, ini misalnya. Kami mau dibimbing oleh Terelie misalnya. Iya. Siapa sih yang nggak tahu Terelie Iya. gitu ya? Nah, saya itu salah satu penggemar. Ya, jadi misalnya itu bisa dihadirkan. Luar Dan biasa. menjadi narasumber dalam Workshop Yang tadi. penting ada kesepakatan siapa. Ya. bahkan hasil buku kita maunya misalnya disandingin Terelie antologi gitu puisi ya, antologi puisi Iya. diterbitkan dengan Najwa Shihab. Iya. Jadi ada puisi Najwa Shihab di dalam buku kita itu. luar Jadi bisa biasa. sama-sama tokoh-tokoh nasional yang tadi kami Iya, sebutkan. mau siapa? Mungkin Pak Jokowi juga bisa karena GMBI ini sudah sampai ke Istana Negara. Luar Jadi biasa bukan- sekali ya Bu ya. Iya. Nah jadi kita ini bukan hanya mendapatkan buku, tapi setiap workshopnya itu ada sertifikatnya. Jadi Ada. dapat 11 sertifikat. Betul. Luar biasa selama 3 bulan itu. Iya. Ya untuk menulis buku 3 bulan itu bukanlah waktu yang sebentar sebenarnya, tapi dengan ada bimbingan ini bisa meminimumkan waktu mungkin kan Bu ya. Iya, jadi kita lebih luar biasa. efektif, kemudian ada ilmu yang didapat. Iya, Nah, pastinya. bahannya gitu kan, kalau kita mencari pelatihan-pelatihan secara sendiri kan memang agak rumit. Iya. Gitu. Seperti saya sendiri misalnya sebagai pengajar kan tuntutan untuk mengembangkan diri melalui pelatihan itu harus. Iya benar. Dan itu ada nilai angka kreditnya untuk kenaikan pangkat itu. Dengan 11 ini luar biasa, saya sudah panen Angka kredit ya. Pada naik ke kredit. panen angka kredit karena guru itu bukan digajinya yang bikin panen, tapi angka kredit itu adalah kalau guru itu rapotnya. Iya. Gitu. gitu. Ber-ISBN itu nilainya besar. Oh iya. Luar Jadi, biasa. Jadi keuntungannya guru itu banyak memang ada sih. target-targetnya juga. Selain dengan target untuk memenuhi targetnya, juga untuk dirinya sendiri Bu ya. Ya, betul. Ah. Tapi kan kita jangan lupakan bahwa ini adalah ke arah gerakan sekolah menulis buku, bukan Iya. bukan pribadi ya. Iya. Tapi kadang ya kabarnya ada feedback yang kita Feedback. dapat dari gerakan ini gitu. Seperti saya misalnya, apa sih keuntungannya ketika mensosialisasikan ini? Pertama, saya bisa mengenal banyak orang. Saya berkomunikasi dengan banyak orang. Kemudian bagaimana saya membawa diri saya ke lingkungan baru, seperti saya datang ke komunitas lisan ini gitu kan. Sebelumnya kan saya tidak pernah datang. Iya. Saya hanya dengar beritanya ada kampung literasi di mana tuh. Nah gitu akhirnya datang. Kemudian saya juga memang di awal memang saya sering aktif juga di kegiatan literasi ya, bersama kegiatan-kegiatan yang biasa diadakan oleh komunitas. Saya selalu hadir. Kemudian ini juga kita mendekatkan kolaborasi ini, jadi secara personal kita juga lebih dikenal gitu. Iya. Dan lebih memudahkan kita untuk Intinya kita berkoordinasi. membuka jaringan gitu, Jadi membuka network kita nih. network. Jadi nggak jadi ruang lingkup yang tadinya kecil, jadi kita bisa lebih luas sambil bersosialisasi, sambil mengenalkan ada yang kita bawa, sambil juga kita mengenal nanti, karena kita toh nggak cuma sekedar sampai di sini saja gitu kan, nanti ke depannya siapa tahu kita bisa berkolaborasi lagi bersama di program yang berbeda, atau tetap akan menulis buku lagi, jadi karya kita jadi banyak. Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Luar biasa. Itu yang harus sekali. dijaga ya, untuk bersama-sama menyalakan masa depan gitu ya. Iya, Ya, seperti Mari itu. berkarya. kita ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengikuti ini, misalnya tertarik nih Bu, di sekolah misalnya tertarik, bagaimana sih caranya mereka mendaftarkan dirinya? Daftar Iya. ada, kita Pendaftar ya. ada Mendaftarkan formnya diri. ya. Jadi Cara kita ketika online. sosialisasi Tadi di sini. itu kita ada beberapa form yang harus diisi oleh sekolah yang kita sosialisasi, bahwa kita sudah sosialisasi di tempat itu.
Kemudian kita sendiri sebagai KSPL juga membuat laporan sosialisasi bahwa kita sudah mensosialisasi ke sekolah ini. Kemudian mereka mengisi form itu dan kapan mereka akan mendaftar itu ada tulisannya. Mendaftarnya kapan, dipersilakan mendaftar. Kemudian kan ada Mbak Lucy ya ininya. Narahubungnya dari Konselornya apa namanya? Narahubungnya yang bisa mendampingi. Kemudian sebenarnya kita hanya sosialisasikan program saja. Terkait pendaftaran itu sekolah langsung mengurus. Jadi itu boleh oleh wakakurikulum, boleh oleh guru koordinator atau langsung dengan kepala sekolah. Jadi kita hanya memperkenalkan gerakan ini, kemudian memberikan juknis dan pedomannya. Kemudian langkahnya kita kirim form sosialisasi yang harus diisi. Itu mereka sudah lakukan. Jadi kita tinggalkan, mereka tinggal bekerja. Ya. Jadi kalau boleh ditambahkan, ketika peserta atau sekolah itu sepakat dengan ikut bergabung menulis buku nasional ini, mereka bisa langsung menunjuk ada guru koordinator yang mana akan mengkoordinir para penulis-penulis dalam sekolah tersebut, yang kemudian bisa juga nanti mendaftarnya langsung ada formnya di juknisnya ada Mbak Lisa ini. Ada di bit.ly/daftar GSMB siswa misalnya begitu, ada di sini ya. Ini sudah kami serahkan semua ke sekolah-sekolah. Kemudian nanti jika memang ada pertanyaan lebih lanjut bisa juga kepada sosreator juga bisa Bu ya. Atau juga bisa langsung ada narahubungnya langsung dengan gerakan nulis buku Indonesia. Di sini ada Ibu Lucy. Di sini sudah kami serahkan semua juga kepada sekolah-sekolah yang sudah kita sosialisasikan gitu. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya ini sudah disiapkan semua ruang fasilitasnya. Bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan pusat ataupun kalau mau sama kadernya langsung. Ya jadi memang tergantung dari gurunya lagi, kepala sekolahnya, guru koordinatornya lagi mungkin. Nah, jadi ini menurut saya ini adalah peluang yang ketika disia-siakan itu sangat rugi. Karena sudah berstandar nasional, bahkan mungkin bisa ke internasional mungkin. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi yang saya tangkap nih mengenai gerakan sekolah menulis buku nasional 2020 bahwa kita memang berkarya itu di Indonesia itu sangat butuhkan sekali, sehingga bukan hanya kita sekedar butuh, tapi kita butuh ruang. Nah, dengan adanya ini gerakan sekolah menulis buku nasional ini memberikan ruang, memberikan fasilitas dan sekaligus sosialisatornya. Nah, inilah dia yang luar biasa. Adapun sosialisatornya itu bukan orang yang biasa menurut saya, karena harus diseleksi dulu, bukan orang-orang sembarang. Jadi ngomongnya juga pasti tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang di luar daripada ini. Nah, karena sudah disiapkan, inilah orang yang pantas untuk dijadikan kader ya. Nah, luar biasa sekali hari ini dan saya sangat merasa beruntung bisa berbincang langsung. Terima kasih juga. Sangat luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman atau untuk para guru semua yang ada di rumah, yang lagi duduk-duduk mungkin, lagi senyum-senyum mungkin karena tertarik, ayo kalian bisa daftar semua, mahasiswa mungkin, mahasiswa ada, sekolah, ya semua bisa. Jadi tinggal bagaimana caranya kita bisa komunikasikan dengan sosialisatornya yang ada di sini. Jadi bisa WA juga. Bisa WA. Nanti saya kasih nomor. Oh, nanti kita lampirkan di bawah ini. Dilampirkan di bawah ini nomornya, Instagramnya juga, Twitter. Setahu saya Ibu Lilis ini baru buat Twitter. Gara-gara GSMB loh. Akhirnya saya yang emak-emak 7 anak ini punya Twitter, guys. Karena kita harus sosialisasikan apapun dengan maksimal ya kan, dan harus update ya, update ya, contoh dari program yang digaungkan Mas Menteri Memerdekakan Belajar ya. Konsep ini mungkin bukan karena sengaja sih ya, artinya yang dicanangkan 2021 terjadi di 2020. Karena perjalanan kan. Dirancang 2021, 2020 ada sudah corona ini. dipikirkan. Bagaimana sekarang kita punya kendala
dalam pembelajaran aja terkendala oleh corona. Dan bagaimana sekarang kita berpikir untuk memanfaatkan teknologi agar bisa memberikan pengajaran, kemudian merangkup talenta dari anak gitu ya. Inilah jawaban yang akan diberikan dari gerakan sekolah menulis buku melalui gerakan digitalisasi sekolah. Nah, jadi digitalisasi sekolah artinya ketika sekolah mendaftarkan diri di GSMB ini, maka Satu dia lagi mendapatkan fasilitas Digilight yang bisa program mendigitalisasikan digitalisasi. sekolah di Luar era biasa. 4.0 Ya. ya kan. Jadi beruntung ya sekolah yang mendaftar karena dia akan dikasih fasilitas untuk Nah, dia memudahkan lagi. Betul. Jadi nama program ini Digilight ya, aplikasi Digilight. Digilight yang nanti mungkin baru akan launching di 20 Agustus ya, bulan Ya. Agustus ini. Sebenarnya nanti ininya kita bahas tunda aja biar Mbak Lisa undang. Oh iya boleh. pasti. Kita lagi. Nah tentunya Tunggu kalau sudah launching. Oh enggak ya. ya jadi ini Mbak Kak Lisa Eni. ini penasaran nih ada lagi program Digilight yang akan dapatkan sekolah-sekolah yang sudah mendaftar. Nah untuk kepala-kepala sekolah nanti kita akan undang lagi karena kita penasaran kan karena mungkin kita juga dibatasi oleh waktu. Nah, boleh. Tapi tidak dibatasi oleh ruang. Kita hanya dibatasi oleh waktu. Nah, dengan ini biar kita Penasaran kan? Boleh. Tentunya pasti penasaran, bukan mungkin tapi ini sudah pasti akan penasaran tentang Digilight itu seperti apa. Apalagi kita hidup di dunia yang seperti ini yang bergantung dengan teknologi. Jadi seperti itu. Nah, Sekarang akan menjanjikan dunia dalam genggam. dunia dalam genggaman. Dalam genggaman. Nah, nanti kita datang edit, nanti ada genggamannya di sini. Ada dunianya di sini. Ada dunia. Ayo diedit. Satu, satu, dua, tiga. Dunia dalam Dalam genggaman. genggaman. Nah, nanti Bang Andi yang edit mungkin. Oke. Nah, Oke, sekian dulu. ya mungkin jadi ya. kita tutup ya. Terima kasih Bu telah menyempatkan, telah memberikan waktunya kepada kami menjelaskan tentang program luar biasa sekali ini yaitu Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional 2020. Sangat luar biasa sekali. Ini adalah orang yang rugi ketika tidak mengikutinya. Nah, dan juga mohon maaf ketika saya ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bisa menjadi sumber keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Ya, jadi cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini ya, perbincangan kita yang sangat luar biasa Bu Eni ya. Terima kasih juga Kak Lisa dan tim dari komunitas Lisan. Kata penutup kita adalah mari berkarya, membangun bangsa, nyalakan masa depan. Buatlah sekarang tulisan, apapun itu tulis. Seperti kata Kak Lisa, tulisan itu tidak akan hilang, dia akan tetap abadi. Beda dengan manusianya ya. Ya gitu. Jadi ajakan dari program literasi adalah bagaimana kita melek membaca, melek teknologi ya. Kemudian kita harus belajar menulis, membaca dan menulis. Ini adalah program utama yang jadi semua orang punya kesempatan untuk berkarya. Semua orang adalah orang-orang hebat. Luar biasa sekali, tentu tidak bisa dilupakan. Jadi yang saya tangkap ini bahwa ketika kita berkarya kita bisa menggenggam dunia ini. Ya. Kita bisa menikmati dunia kita dengan berkarya. Ya. Jadi sekarang Mari berkarya dan genggam genggam dunia. dunia. Ada lagi. Mari berkarya genggam dunia. Pesan satu lagi kepada Ibu Eni. Iya. Nggak banyak, cuman berkaryalah karena itu adalah identitas diri. Luar biasa. Berkaryalah karena itu adalah identitas dirimu. Nah, ada satu lagi nih mungkin. Bukan tentang apa yang kita raih, tapi apa yang kita beri, apa yang kita bisa berikan. Ya. Dengan berkarya itu bukan tentang apa yang kita raih kan Bu, tapi apa yang dapat kita beri, bacaan, karya apa segala macam. Jadi orang bisa menikmati semuanya. Luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari sebuah buku. Iya. Program lagi dalam
Dunia genggaman. Ada lagi. Masa Ya luar biasa.